Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Randy Rompas, dalam live streaming yang tentunya tadi sudah melewatkan sesi yang ada. Kali ini kita melanjutkan dan kita menamai ini sesi yang ketiga. Jadi sesi yang ketiga ini masih dengan narasumber yang sama, bahkan ini merupakan senior dalam perpolitikan Kota Bitung. Dan tentunya pemirsa sudah tahu bahwa kita akan melanjutkan ini lebih seru dari yang tadi. Karena persoalan ini nomor urut tadi sudah dicabut. Bahkan kita akan membahas bagaimana filosofi-filosofi yang bisa diartikan dalam angka 3 ini. Bahkan juga lebih menariknya, kita akan berdiskusi atau berdialog dengan calon kita. Calon kita yaitu Bapak Moritz Mantiri, bahkan juga Bapak Hengki Honandar, yang pada saat ini masih di KPU ataupun sudah di rumah kediaman. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak membagikan fanpage ini, link ini, agar supaya teman-teman kita dapat menonton, bahkan juga orang yang rindu bersama-sama dengan kita, tetapi tidak bisa melihat calon secara langsung. Sehingga kami akan menyiarkan di tempat ini, bahkan akan mengisi ini dengan dialog ataupun narasumber yang sudah ada, bahkan juga hal-hal ini akan terus terangkat. Dan sangat disayangkan jika teman-teman tidak berpartisipasi di dalam ruang sahabat. Sehingga ruang sahabat ini akan terus kami pantau dan kami informasikan apa yang telah diberikan komentar. Bahkan juga ini bisa menjadi materi kami untuk kami tanyakan kepada narasumber. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi yang sangat luar biasa, kita break sejenak, jangan meninggalkan live streaming saat ini. hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, Ya, selamat malam. Kita telah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Randes Lukman Lamato MSc, adalah Ketua DPC P3 Kota Bitung. Selamat bergabung kembali, Pak Senior Lukman. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, gangguan teknis, sehingga kita dapat terhenti. Padahal pembahasan tadi sudah hampir klimaks, Senior. Banyak juga pemirsa teman-teman yang menonton di saat ini agak kecewa karena gangguan teknis yang ada. Tentunya kita akan terus membahas. Kali ini saya minta pandangan dari senior mengenai otonomisasi dalam bingkai NKRI. Karena banyak persepsi-persepsi yang miring tentang hal ini, padahal sudah ada undang-undang yang mengatur, rujukan undang-undang untuk dapat melaksanakan otonomisasi daerah dalam bingkai NKRI yang akan orang bahas bersama. Bagaimana pandangan senior Lukman? Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa
NKRI itu harga mati. Ya. Dalam rangka mengisi pembangunan di Kota Bitung ini, tentu yang pertama adalah kita tidak akan keluar dari bingkai yang tadi. Ya. Dalam prinsip NKRI kita tidak bisa keluar. Namun harus disadari benar bahwa Kota Bitung ini sangat syarat dengan kemajemukan. Sangat syarat dengan kemajemukan. Sangat syarat dengan berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan pembangunan Bitung hebat ke depan, kita membutuhkan figur yang mengenal kondisi Bitung secara geografis dan lain sebagainya. Artinya tidak berarti bahwa kami menolak orang yang datang dari luar Bitung, tapi kami sangat yakin, bahkan aku yakin orang yang bisa memimpin ke depan lebih baik dalam bingkai NKRI haruslah figur yang tahu persis tentang Bitung itu sendiri. Ya, figur Kan yang tahu persis tentang Bitung itu sendiri, bukan menolak. Bukan menolak. Tapi manfaatkan potensi putra daerah yang ada di Kota Bitung. Ya, jadi juga Senior Lukman, dalam perspektif ini juga kita merujuk juga selain NKRI juga Pancasila. Ya, Pancasila yang sudah jelas, poin-poin di situ, angka-angka di situ, yang kita sangat tertarik dengan poin angka 3, persatuan. Ya, bisa menggambarkan bagaimana kondisi Kota Bitung dalam poin angka 3 ini. Ya, jadi kalau itu sangat jelas, filosofi kita, Pancasila ini kan dasar dari segala dasar hukum, sumber dari segala sumber hukum. Filosofi nomor 3 ini saya kaitkan dengan pencabutan nomor urut bagi calon. Oh, sudah masuk ke pencabutan, karena calon kita juga. Calon kita kebetulan memperoleh angka 3. Angka 3 ya. Angka 3 ini kan dicabut, diundi, dan ini berkat sebenarnya. Ya. Berkat bagi pasangan Bapak Hengki, Muras Menteri dan Pak Hengki Honandar. Kenapa? Yang pertama adalah angka 3 ini adalah angka PDIP. Angka PDIP. Angka PDIP. Nomor partai yang kita tahu dan persis sekali bahwa ini Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia adalah partai yang terkuat saat ini. Pemenang pemilu dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu, ketika angka 3 diperoleh oleh pasangan ini, kami mengatakan ini sebuah berkah yang luar biasa. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan filosofi Pancasila nomor 3, nomor 3 itu kan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, Bitung ini sangat rentan dengan itu. Karena Bitung yang saya katakan tadi pada pendahuluan, Bitung itu rentan dengan kemajemukan, dengan keberagaman. Maka kita membutuhkan figur yang mampu mempersatukan keberagaman ini. Artinya, kita bisa berbeda, tetapi kita harus satu dalam rangka membangun Kota Bitung yang lebih hebat. Kita butuh figur loh. Kita butuh figur. Dan Bapak Muras Menteri dan Hengki Honandar adalah figur untuk dapat memenuhi unsur yang ketiga itu. Betul. Kemudian filosofi lainnya tentang angka 3 ini, kalau kita lihat dari sebuah angka filosofi tentang kekuatan, saya juga ingin mengatakan pada pemirsa, angka 3 itu angka yang paling kuat dengan tidak mengabaikan angka-angka lainnya. Ya. Hitungan yang paling kuat pada angka 3. Orang mau lari cepat, hitungan ketiga start, loncat. Mengangkat barang berat, dia tidak akan terangkat pada hitungan 1 dan 2. Tapi barang berat itu akan terangkat pada hitungan ketiga. Ini artinya kekuatan angka 3 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada juga filosofi kuno. Minahasa yang mengatakan bahwa 3 batu dodika. Ya, 3 batu dodika. Betul. Di zaman dahulu kala itu ketika memasak belum ada kompor dan lain sebagainya, kita menggunakan batu 3 itu. Batu 3. Batu dodika namanya. Nah, batu dodika ini tidak akan berperan memasak nasi dan lain sebagainya kalau hanya 2 itu. Dia akan miring, tapi dengan batu 3 tidak ada keseimbangan. Ya, ini juga Senior Lukman merupakan salah satu tokoh muslim yang ada di Kota Bitung. Bahkan juga sangat dikenal dan berpengaruh di umat muslim. Bisa nak filosofi angka 3 ini dikaitkan dengan filosofi dari pandangan seorang muslim? Ya, jadi kalau di kita, angka 3 itu luar biasa. Saya beri contoh begini, dari sisi misalnya kita akan melaksanakan sholat. Seorang muslim melaksanakan sholat itu diawali dengan mengambil air wudhu. Yang air sembahyang, air wudhu. Jadi syarat untuk bisa sholat itu harus ada air wudhu. Di air wudhu itu kita diajarkan mencuci tangan 3 kali, membasuh hidung 3 kali, membasuh mulut 3 kali, membasuh muka 3 kali, ya. Pergelangan semua disebutkan dengan 3 kali. Itu merupakan sunnah yang wajib kita lakukan pada saat kita melaksanakan sholat yang merupakan wajib bagi setiap orang Islam. Nah, ini kenapa? Ada rahasia sebenarnya yang tersimpan dari angka 3 ini. Kenapa tidak 1 kali saja atau 2 kali saja, tetapi kita diperintahkan mengambil wudhu. Air wudhu itu dimulai dengan mencuci tangan 3 kali, membasuh mulut 3 kali,
membasuh hidung 3 kali, membasuh mukanya 3 kali, semua dengan angka 3. Angka 3. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa rupanya angka 3 ini adalah sesuatu yang memiliki misteri yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan lebih dapat diejawantahkan oleh bahwa sebuah tanda sebenarnya pasangan Moritz Mantiri Hengki Honandar ini tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan saya sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3, maka malam hari ini tidak keliru kalau saya katakan P3 untuk 3 gitu loh. Jadi P3 untuk 3. Ya. Jadi ini salah satu momentum yang menyatakan bahwa tagline-nya P3 untuk 3. Jadi P3 untuk 3. Ya. Jadi ini lebih menarik ini senior, bahwa filosofi ini angka 3 ini sangat kuat, sangat erat, baik juga dari seniornya dari kaum muslim, bahkan juga kami di Kristen bisa dikatakan ada juga istilahnya Trinitas, ada istilahnya 3 tugas panggilan gereja. Betul. Yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Betul. Sehingga filosofi angka 3 ini matching dan klop dengan orangnya, tentunya dengan orangnya. Apakah pandangan senior Bapak Moritz Mantiri dan juga Hengki Honandar sanggup tidak menjalankan filosofi angka 3 ini? Ya, jadi sebenarnya gini, kekuatan sebenarnya kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini tergantung kepada jiwa besar. Jiwa besar. Dia memiliki, jadi saya menilai bahwa jiwa besar seorang calon wali kota Moritz Mantiri dan Hengki Honandar itu tercermin selama ini. Sebagai contoh begini, saudara Hengki Honandar calon wakil wali kota itu kemarin itu calon wali kota loh. Ya, calon wali kota. Kalau kita bicara dari aspek egoisme seseorang, mana mungkin dia mau menjadi calon wakil wali kota? Ini kan turun pangkat namanya. Tetapi di sinilah dapat dibaca dan terlihat langsung bahwa saudara Hengki Honandar itu memiliki kehebatan dalam jiwa besar. Ya, bukan persoalan nomor 1 dan nomor 2, tetapi ada sesuatu yang tersirat dari sikap beliau menerima kedudukan wakil wali kota ini untuk kepentingan Bitung, dan pasangannya dia memilih Pak Moritz Mantiri. Jadi ada persoalan jiwa besar, ada persoalan ketulusan, dan ada sesuatu yang akan mereka wujudkan dalam perjuangan mewujudkan Bitung hebat ke depan. Ya. Ini kalau tidak tidak bersinergi, ya kita sebenarnya keliru. Nah, karena pasangan ini saya nilai dari segala sisi ini tepat saatnya, karena Pak Moritz Mantiri dengan kerendahan hati, dengan jiwa besar, dengan mau menyapa dan lain sebagainya, ini kan bagian dari sebuah modal untuk masyarakat nilai yang kemudian inilah calon pemimpin yang kita idam-idamkan di Kota Bitung. Ya. Dengan mengabaikan segala macam, tetapi yang ada pada mereka adalah prinsip bagaimana Bitung ke depan ini harus menjadi hebat. Tetapi dengan tidak melupakan kekuatan bawah, karena contoh aja saya harus beritahu sekarang malam ini bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu dengan sebuah slogan yang sangat-sangat kami sampaikan, P3 bergerak bersama rakyat. Ya. Nah, mudah-mudahan bahwa pergerakan P3 bergerak bersama rakyat ini diejawantahkan oleh Pak Moritz Mantiri dan Hengki Honandar ketika beliau menjadi wali kota. Dan kami yakin itu bisa, karena apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bayangan apa yang besok mereka lakukan. Jadi tidak ada keraguan-keraguan bagi kami. Oleh karena itu mungkin saya bisa menganjurkan melalui kesempatan ini bahwa saatnya kita memang harus memilih pemimpin yang baru, pemimpin yang punya idealisme tentang bagaimana perubahan Bitung ke depan dengan sebuah prinsip Bitung harus hebat. Jadi kita tidak maju mundur, tapi benar-benar ke depan hebat untuk dirasakan oleh kesejahteraan rakyat itu loh. Jadi perjuangan yang didasarkan dengan kerendahan hati. Betul. Itu ada pada Pak Moritz Mantiri. Ya, dengan kompleks ada juga Bapak Hengki Honandar yang melengkapi itu. Ya. Jadi bahkan juga P3 telah menggunakan tagline P3 untuk 3. Untuk 3. Jadi tentunya ini nantinya ke depan lebih forsa lagi untuk P3 bergerak, karena P3 untuk 3. Ya. Senior, ini juga kan nantinya ketertarikan senior dalam menjalankan politik bisa menggambarkan enggak perjuangan PDI Perjuangan itu dia dalam menjalankan konsolidasi partai itu dari hematnya senior sudah menyentuh akar rumput atau tidak? Ya, jadi kalau kami sejak awal, tadi pada wawancara awal saya katakan bahwa P3 itu tentu memiliki pandangan, memiliki pendapat yang mendasar terkait harus mendukung PDIP. Kan alasannya apa kita dukung PDIP? Kan itu. Ya. Sebab sebagai politisi itu saya harus katakan bahwa kita harus pintar membaca tanda-tanda zaman. Bahwa hari ini kita tidak bisa menolak bahwa Indonesia itu PDIP berada pada sebuah kekuatan yang besar.
Ya, oleh karena itu terlalu bodoh ketika kami justru partai kecil ini tidak mau bersama-sama. Kita berharap ke depan kita satu perahu lah, satu perahu. Meskipun mungkin cuma jadi koki, tapi kita dalam sebuah perahu yang sama untuk membangun Kota Bitung ini. Ya, ini juga beredar senior. Yang orang katakan bahwa sinergisitas dalam kepemimpinan itu dia hanya salah satu penarik atau pemikat, magnet pemikat dalam meraup suara. Menurut pandangan senior, bagaimana sinergitas ini terjadi dan dampaknya sebenarnya itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya sebenarnya sih ini bukan lagi saatnya, bukan lagi saatnya. Kita misalnya contoh kita menebar pesona. Ya. Untuk memancing opini agar kita mendapatkan, ini sudah bukan saatnya lagi. Rakyat kita sekarang ini sudah sangat pintar, sudah sangat maju dan sudah sangat luar biasa untuk menilai. Sangat kelihatan bahwa apakah ini hanya tebar pesona atau benar-benar ini harus dilaksanakan. Oleh karena itu, saya selama ini berdekatan bergaul dengan Pak Mores Mantili dan Hengki Onandar itu tidak sekedar seperti itu. Tapi kan kita melihat apakah kemudian calon pemimpin yang kita dukung ini, yang pertama adalah apakah bisa atau mampu menyeimbangkan kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan intelektualnya. Sebab menurut saya ketika kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dipadu, terintegritas dengan baik dalam diri seseorang, ini maka dia mampu menyelesaikan masalah. Nah, pandangan senior, bisa enggak ketika satu kabupaten kota ataupun tidak bersinergi dengan pusat ataupun provinsi, mampu enggak jaringan itu bisa membangun perkembangan di Kota Bitung? Saya kira sulit, saya kira impossible, karena segala sesuatu akan berpulang dari orang yang bersangkutan. Sebab jangan lupa bahwa pemerintah itu dalam melaksanakan tugasnya itu berada pada posisi melakukan sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ini terpadu. Ya. Terpadu. Jadi tidak bisa ada sebuah penonjolan individual atau keinginan seseorang kemudian mengabaikan yang lain itu. Karena ini merupakan sebuah bagian dari bagaimana kita kemudian membangun sebuah kota. Jadi jangan lupa bahwa pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ini satu paket yang harus dipikirkan oleh pemimpin agar kota yang dia pimpin menjadi sejahtera gitu loh. Apalagi ketika kota ini yang saya katakan tadi sangat syarat dengan kemajemukan, sangat syarat perbedaan gitu loh. Ya. Jadi intinya adalah sinergi. Ketika ada sinergi antara kabupaten kota, provinsi dan juga pemerintah pusat, ya, tentunya itu akan berjalan seirama dan betul, pembangunan akan lebih lancar. Betul. Ya senior, tadi senior singgung mengenai kemajemukan yang ada. Potret sekarang yang terjadi di situasi politik adalah permainan-permainan isu sara yang dimainkan. Bagaimana menurut senior untuk menangkal hal itu ataupun bisa memberikan pencerahan terhadap kami, junior-junior ataupun masyarakat Kota Bitung yang ada? Ya, jadi kita memang berbeda, dan perbedaan itu kita tidak bisa sangkal. Tetapi perbedaan ini rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ya, perbedaan adalah rencana Tuhan. Perbedaan rencana Tuhan. Artinya apa? Bahwa saya secara pribadi, secara kebetulan dilahirkan dengan karena nenek moyang saya Muslim, ya saya Islam loh, kan gitu. Ya. Karena saya orang Gorontalo, ya saya lahir di Gorontalo. Tetapi saya sangat menyadari persis bahwa saya sekarang ada di Bitung. Di Bitung ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung loh. Ya. Ketika kita berada dalam sebuah bangunan kemajemukan, maka kita menganggap bahwa perbedaannya sebuah yang indah, sesuatu yang harus kita manage menjadi sebuah keindahan dan akhirnya kenyamanan bagi masyarakatnya itu. Jadi kita jangan menonjolkan kemajemukan ini untuk kemudian memporak-porandakan asas persatuan tadi dalam rangka modal dalam melaksanakan pembangunan. Saya kira demikian. Ya. Jadi filosofi yang ketiga ini dalam kemajemukan yang ada ini memang sangat luar biasa. Menjadi fondasi warga Kota Bitung, ya, agar supaya perbedaan itu kita aminkan bahwa itu adalah karya Tuhan. Betul. Ya, mungkin terlalu panjang kita nantinya akan berdialog senior sambil menunggu kita ke ruang sahabat. Jadi ruang sahabat ini senior adalah komentar-komentar dari live streaming yang ada, ya, yang nantinya kita akan bacakan bersama. Jadi ini dalam segala bentuk apresiasi ataupun tanggapan dari yang menonton live streaming di saat ini. Ada Fari Windu Lamato, ya, ini juga tokoh muda Kota Bitung yang berprofesi sebagai pengacara ini, ya. Ya, dalam komentarnya kita konsentrasi di kemenangan aja Ibu. Oh mungkin ini balas komentar, tidak usah menanggapi segala sesuatu yang tidak jelas.
salam P3 for 3, kader ini. Kader ini. Kader dari P3, salam P3 for 3. Ya, ada juga Nabila siap ketua. Nampaknya juga ini kader yang antusias menonton. Karena ini siaran ini memang satu-satunya yang dibuat oleh Paslon Kota Bitung yang kreatif, yang dapat memperlihatkan kepada pendukung sekalian untuk lebih dekat, walaupun tidak melihat prosesi-prosesi yang ada, tetapi bisa nonton dari live streaming ini. Ada juga ini Mei Dipalit senior. Sudah pasti MMH sebab komitmen, konsekuensi dan tokoh yang utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok dan golongan. Ini juga kita telah bahas tadi bahwa karakter dari Bapak Moritz Mantiri itu memang karakter yang luar biasa. Beranjak dari sebenarnya dari akar rumput. Betul. Mengenal organisasi dalam akar rumput sampai masuk ke organisasi politik. Ya. Nah senior, pandangan ke depan dalam strategi yang nantinya P3 akan lakukan. Jadi kan ada usungan tadi katanya tagline-nya P3 for 3. Ya. Bagaimana sedikit strategi, jangan terlalu banyak senior, karena ini bisa di copy paste ini. Betul. Jadi sedikit strategi yang bisa disampaikan atau himbauan kepada pendukung P3 yang ada. Ya, jadi kalau saya simpulkan aja sekaligus bahwa ketika kami bersepakat mendukung PDIP dalam hal ini Paslon Moritz Mantiri Hengkau Nandar, kami tentu sudah memiliki strategi-strategi yang harus kami lakukan dalam rangka mewujud menyatakan dukungan kami. Apa itu? Bahwa P3 ini akan melaksanakan seluruh kekuatan mesin politik kita di tingkat DPC kota maupun PAC di 8 kecamatan dan 69 kelurahan. Tentu dengan tata cara door to door, melaksanakan belusukan dengan menyampaikan berbagai macam isu. Kenapa kita harus mendukung dan memenangkan Moritz Mantiri dan Hengkau Nandar? Itu tugas kita. Jadi sebenarnya sejak lama dan sampai hari ini, apalagi setelah ditetapkan nomor 3, maka tentu kami punya langkah-langkah strategis dengan mengedepankan sesuatu yang indah, dengan tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya subjektif dan akan memancing sesuatu yang justru tidak enak, yang kita sampaikan dari awal bahwa Bitung ini rumah kita, Bitung ini tempat tinggal kita, maka wajib hukumnya untuk kita kemudian mendukung keamanan dalam rangka terciptanya kenyamanan dan tidak mengganggu sistem pemerintahan tadi. Nah, kita sudah siap melakukan langkah-langkah itu. Ya, stabilitas dalam penyelenggaraan pemilu ini tentunya harus didukung. Ini juga senior bisa menyampaikan mengenai seruan kepada teman-teman yang belum bersama-sama dengan torang saat ini. Betul. Kalau saya sih yang pasti ingin saya katakan, saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh media ini, karena segala sesuatu itu selesai dengan komunikasi. Segala sesuatu selesai dengan komunikasi. Karena apa? Yang ketika komunikasi terjadi mass komunikasi, yang berikut yang lahir mass komunikasi melahirkan mass understanding. Ketika mass understanding, bagian ketiganya konflik. Nah, dengan membangun tata cara yang seperti ini, kita diberitahu untuk berbuat seperti apa. Bagian tidak mengerti dan tidak paham, kita beri pemahaman. Intinya cuma satu, bahwa kita harus mempertahankan sebuah filosofi. Segala perjuangan kita ditumpukan pada kepentingan Bitung, rakyat Bitung, dan keluarga yang hebat gitu loh. Nah, kalau kita menuju ke situ, maka kita harus mendukung kepemimpinan yang akan mewujudkan itu. Untuk bisa mewujudkan, menciptakan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, dan stabilitas keamanan yang lebih baik, kita harus mendukung itu. Nah, kami mengatakan ini bahwa komunikasi harus terbangun sebagaimana mestinya. Sehingga dari hati ke hati kita bisa lihat. Karena semua selesai dengan komunikasi. Karena ada filosofi bilang begini, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di atas dunia ini. Yang ada hanya orang yang tidak mau menyelesaikan masalah. Dan itu ada pada gambaran figur, karakter dari paslon yang kebetulan kami dukung secara 100% sekarang ini. Ya, yang ada hanya di paslon yang didukung oleh P3. 100%. 100%. Tentunya kan ada sebelum pilkada kita telah berbicara mengenai karakter calon, bahkan juga sementara berlangsung pilkada saat ini. Bagaimana pandangan senior di pasca pilkada, pasca dipilihnya atau ditetapnya sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih? Apakah pastinya kan di situ ada resistensi yang terjadi di tingkatan masyarakat, baik dia di golongan bawah, golongan tengah maupun golongan atas. Apakah sosok dari Pak
Moritz Mantiri dan Hengki Honander ini bisa nggak meredam, mempersatukan kembali? Ya, itulah yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa menghindar sebuah euforia. Jadi yang pasti bahwa euforia itu pasti akan muncul pasca pilkada, apalagi ketika dimenangkan. Bagaimana cara Pak Moritz Mantiri dan saudara Hengki Honander meredam kondisi ini? Ya, dia sudah mulai tercermin sekarang ini. Pendekatan dia secara persuasif, pendekatan dia secara edukatif. Ya, bicara-bicara, ini sebenarnya awal langkah yang dia mulai pertontonkan pada masyarakat. Inilah kita gitu loh. Inilah kita, sehingga kita bisa bereporia tetapi jangan kehilangan kendali dalam euforia. Sehingga kondisi yang ada di Kota Belitung ini tetap terjamin dalam kondisi yang aman dan damai. Itu, dan saya yakin bisa dilakukan. Ya, senior yakin itu bisa dilakukan oleh pasangan Moritz Mantiri dan Hengki Honander. Nah, satu juga senior, mungkin ini nantinya akan menjadi sedikit penutup bagi kita, bahwa apa sih yang senior inginkan untuk Kota Bitung ke depan? Ya, jadi sebenarnya saya mewakili hampir orang Bitung, mewakili orang Bitung. Yang kita inginkan di Bitung ke depan ini adalah tentu yang abadi kan perubahan, Pak. Ya, kita menghendaki perubahan. Contoh begini, kita harus sadar bahwa Bitung ini tidak ada kalau tidak ada Pelabuhan Bitung. Ya. Karena ada Pelabuhan Bitung, maka lahirlah Kota Bitung. Oleh karena itu, saya berharap dan sangat bermohon agar pasangan paslon kita yang sekarang ini orientasi berpikir awalnya bagaimana kemudian menciptakan Pelabuhan Bitung itu semakin go internasional. Ya, ada satu catatan pinggir saya mau katakan bahwa Bitung ini di era sekarang itu dari kelas 1 bahkan turun menjadi kelas 2. Nah, apa pengaruhnya terhadap sistem perekonomian ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dari kelas 1 tidak naik ke pelabuhan kelas utama, yang diteriakin adalah international hub port. Tetapi perwujudan kelas 1 saja tidak tercapai, bahkan dari kelas 1 kita turun ke kelas 2 gitu. Jadi ini ada berbanding terbalik. Betul. Antara kenyataan dan juga harapan. Betul. Jadi kalau sekolah SD kelas 1 naik kelas 2 loh gitu. Itu kalau sekolah kelas 1 SMP naik kelas 2 SMP. Kita ini terbalik. Ketika kelas pelabuhan, kelas 1 turun kelas 2, itu luar biasa. Dan ini pengaruhnya dalam dunia ekonomi luar biasa. Padahal Pak Moritz sering bicara bahwa investasi yang besar itu dia mengalir dari sektor pelabuhan. Oleh karena itu harapan dan dambaan kami bahwa nanti ketika mudah-mudahan Tuhan memberkati perjuangan kita, dan beliau bisa sampai pada final yang kita harapkan untuk memperhatikan pelabuhan ini sebagai sumber dari segala macam sumber ekonomi. Senior, ada enggak kiat-kiat yang perlu disampaikan, bahkan juga ini jadi kajian bersama, baik senior maupun calon yang sementara nonton, bahkan juga masyarakat yang ada. Bisa enggak memberi pandangan hal-hal apa yang akan bisa orang lakukan untuk meningkatkan kelas dari yang sudah turun naik kembali? Ya, jadi tentu yang pertama adalah kita meningkatkan sinergitas kita, kemudian karena kita bicara tentang pembangunan di subsektor kepelabuhanan, ini yang dibutuhkan adalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Jadi pemerintah nanti harus berani melakukan koordinasi ke instansi terkait di tingkat atas dan bersinergi dengan seluruh stakeholder. Kemudian keputusan secara sinkron menjadi sebuah harapan untuk bisa terwujud gitu loh. Ya, jadi ada intensitas koordinasi yang harus dilakukan. Bahkan juga ini dengan sifat kerendahan hati pasti bisa dilaksanakan. Oke, senior. Dan sambil menunggu closing statement, tapi juga kami berharap bahwa senior juga dapat melihat interaksi orang bersama dengan calon yang sementara nantinya. Ini ada teman saya, teman saya yang sedang menghubungi, dan kebetulan di studio ini telah hadir calon. Saya belum bisa menyebutkan calon siapa yang hadir. Ini merupakan satu misteri dan teka-teki, dan penonton juga bisa melakukan challenge pertanyaan. Jadi buat tanya, siapa yang datang sekarang? Apakah Bapak Hengki Honander atau Bapak Moritz Mantiri yang di studio? Tentunya akan melakukan dialog interaktif yang ada. Dan teman-teman bisa menuliskan ini di ruang sahabat. Waktunya 1 menit untuk teman-teman bisa menerka siapa yang datang di studio saat ini. Sehingga pertanyaan ataupun jawaban yang benar akan kami bacakan dan diberikan apresiasi. Kita akan membacanya setelah break saat ini. Jangan beranjak dari tempat ataupun depan live streaming.
Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Ya, kita kembali dalam studio yang ada untuk membahas segmen yang terakhir. Bahkan kita melihat di ruang sahabat ada sudah komen-komen yang ada. Tetapi sebelum saya membacakan, saya akan berikan kesempatan kepada narasumber saat ini untuk memberikan closing statement. Ya, dipersilakan Pak Lukman. Ya, jadi closing statement dari saya adalah kita telah berjuang bersama dari awal dan kita berharap ini kita akhiri dengan sukses yang luar biasa. Tetapi tentu kemenangan yang bermartabat, kemenangan yang memiliki sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga kita menang terhormat, bermartabat. Oleh karena itu, closing statement saya kepada seluruh masyarakat Kota Bitung, secara khusus kepada teman-teman anggota Partai Persatuan Pembangunan yang kita telah bersepakat untuk mendukung pasangan Morris Mantiri dan Hengki Onandar, ini kita menjaga dan mengawal. Artinya, kita akan menjadi garda terdepan untuk mengawal, jangan sampai pasangan calon kita ini kemudian akan terkena penalti dari sisi hukum hanya karena tindakan kita. Jadi ini harus kita jaga, itu closing statement dari saya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi secara keseluruhan dampak perjuangan daripada kedua pasangan calon ini. Jadi kita nanti jangan overconfidence, kita tetap menghitungnya secara rasional, kita terus harus bicara dengan penuh etika. Karena yang saya katakan tadi, kalau harus menang, Morris Mantiri Hengki Onandar harus menang dengan terhormat dan bermartabat. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita tidak boleh overconfident dan harus menang dengan bermartabat. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatan yang bisa hadir di saat ini, bisa mencerahkan kami, baik di studio dan juga warga Kota Bitung yang sementara menonton live streaming ini. Kiranya ini menjadi edukasi yang luar biasa yang terus disosialisasikan kepada pendukung kita, kepada orang-orang yang belum bersama-sama dengan kita, maupun kepada yang tidak mendukung dengan kita, sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam pilkada ini agar senantiasa dapat terjadi. Ya, kita akan menutup sesi di saat ini dan jangan beranjak, karena seperti yang kita katakan tadi bahwa ada tamu yang spesial, calon kita yang telah saya kasih challenge ke teman-teman untuk dapat menerka siapa yang datang. Dan jangan beranjak, sekali lagi kita saksikan iklan berikut ini. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.
Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga.
Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ya, selamat malam warga Kota Bitung. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di studio ini akan datang seorang yang kita dambakan, kita impi-impikan, dan tanpa saya harus sebutkan, pasti pemirsa sudah tahu. Tapi saya harus siapa? Harus sapa dengan kata selamat malam Bapak Moritz Mantiri, calon wali kota Bitung kita. Selamat malam, selamat malam. Bisa menyapa juga kembali kepada pemirsa, pada pendukung, karena ini pendukung sudah rindu ini Pak, di satu hari ini untuk bertemu. Selamat malam para pendukung kita, Moritz Hengki. Salam metal. Ya, salam metal. Ya, saya cukup gugup di malam hari ini, karena bersanding dengan Bapak calon wali kota kita, Bapak Moritz Mantiri. Dan pertanyaan pertama saya Pak, perasaan Bapak ketika mendapatkan nomor angka 3? Ya, pertama rasa haru, ya kedua bangga, senang yang sudah berkumpul menjadi satu, yakni semangat. Bahwa apa yang kita sering dengungkan tentang sepakat itu, setiap ada rakyat benar-benar terjawab ketika kita mendapatkan nomor urut 3. Karena paling tidak nomor 3 ini seperti Pak Ridwan Samu bilang, Imam, bahwa ini angka persatuan Indonesia. Disinilah kita berpadu di Bitung, yang menjadi paling tidak ini Bitung menjadi kota yang notabene adalah mininya Indonesia. Miniatur Indonesia, Indonesia mini. Ya, jadi apakah ini perasaan ini Pak juga bisa di-share kepada teman-teman yang menonton? Dan juga bisa memberikan filosofi yang banyak Pak. Itu kan berdasarkan dengan katanya Pak Ipman. Jadi Pak Moritz bisa enggak menyampaikan menurut Pak Moritz sendiri, sehingga ini juga bisa menjadi penguatan kepada teman-teman yang menonton. Dasar kita sebenarnya prinsipnya adalah membuat mereka tersenyum. Jadi kalau mereka tersenyum itu kan implikasi buah daripada apa yang dimaknai tentang kita berbuat sesuatu, saya dan Pak Hengki itu berbuat sesuatu yang menyenangkan hati rakyat. Karena itu kita pasti akan tampil dengan gaya dan style yang akan mengikuti pola zaman saat ini. Seperti media daring ini, seperti live streaming saat ini, ya kita mampu menjawab apa yang diharapkan oleh para generasi milenial kita. Bahwa generasi milenial kita mengharapkan bahwa pemimpin mereka ke depan ini mempunyai kemampuan digital yang berbasis IoT, itu Internet of Things. Nah, ini sudah kita praktekkan. Makanya pertemuan-pertemuan seperti ini, ya saya paling tidak minimal setiap bulan ada live streaming ini di masa kepemimpinan kita, kalau kita diperkenankan rakyat dan diizinkan Tuhan menjadi pemimpin di kota ini. Maka kita akan berupaya membuat semacam media live streaming ini kepada masyarakat. Dan ini tantangan kita terhadap apa yang dimaksud dengan digitalisasi di era sekarang ini. Ya, digitalisasi di era sekarang ini. Pak, ini kan juga angka 3 ini di Kota Bitung, bahkan di provinsi juga ini angka 3. Apakah ini memang jalan-jalannya yang biasa didengung-dengungkan adalah sinergitas dalam kepemimpinan yang ada? Iya. Ya,
apa sih Pak untungnya bersinergi itu? Ya, bersinergi itu ada dua kekuatan yang kemudian menjadi satu. Yang intinya adalah bagaimana dia seperti 1 tambah 1 cuma sekedar 2 kalau angka matematika. Kalau yang dimaksud dengan sinergi adalah 1 tambah 1 jadi 4. Karena ada perpaduan kekuatan yang kemudian menjadi satu yang kekuatannya itu berlipat ganda. Ya, kekuatan. Pak, apa sih keuntungannya bersinergi kota terus ke tingkat provinsi dan juga ke tingkat pusat dalam perkembangan pembangunan yang ada? Ya, kita selaras, sejalan. Karena Pak Jokowi dengan nawacitanya itu pasti akan terhambat jika ada di satu tempat wilayah yang tidak mau bersinergi dengan apa yang kemudian diharapkan oleh Pak Jokowi dalam praktek. Karena itu visi misi kami ini jelas adalah visi yang notabene diadaptasi daripada apa yang diharapkan Pak Jokowi laksanakan. Dan kedua, apa yang diharapkan partai untuk kita laksanakan. Semua berpayung kepada visinya partai yang akan kita jawantakan dalam praktek. Bahwa kemudian partai-partai pengusung maupun pendukung kita rupanya sepakat dan sejalan. Nah, kita mari sama-sama bergerak. Jadi seperti Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai PSI, Partai PKB, P3, semua bersepakat dalam satu pertemuan kita melihat bahwa Indonesia ke depan ini harus kita laksanakan secara gotong royong. Tidak boleh kita hanya menganggap bahwa kitalah kekuatan, satu-satunya kekuatan. Kita tahu bahwa kita punya keanekaragaman. Karena itulah kemudian kita wajib melaksanakan ini secara gotong royong. Ya, wajib melaksanakan cara ini dengan gotong royong. Nah, Pak, ini juga kan animo dari masyarakat, kerinduan masyarakat yang seringkali bertabrakan dengan aturan. Jadi bisa nggak Bapak sampaikan mengenai keadaan ataupun proses-proses pilkada yang sebenarnya harus dilakukan sehingga tidak ada sanksi ataupun punishment ke calon? Apa yang kita sepakati tadi di kantor KPU dalam tambahan ke agenda kegiatan, yakni menyangkut tentang jadwal yang kemudian harus mengacu kepada pertama harus memenuhi paling tidak apa yang disampaikan oleh Kapolri dalam bentuk maklumat Kapolri. Yang substansinya adalah menyangkut tentang pelaksanaan protokol COVID-19 dengan ketat. Dan kemudian kita telah buat kesepakatan 3 paslon bahwa kita akan melaksanakan itu secara ketat menyangkut protokol COVID-19. Cara kita ini melakukan dengan live streaming ini adalah satu jawaban sebenarnya. Untuk tidak ada pertemuan-pertemuan yang melampaui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi karena kami berpikir tidak sekedar melihat dari aturan, karena realitanya kita begitu sulit kalau bergerak di mana saja kalau kemudian terjadi pengumpulan orang. Nah, kita nanti dikatakan tidak mengikuti protokol. Makanya kita dalam segala hal, dalam segala titik, semua posko-posko relawan, semua lokasi-lokasi relawan kita akan tempel menyangkut maklumat Kapolri tersebut. Agar kita sama-sama menyadari tentang keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Bukan kami tidak mau bertemu, tapi terjadi transmisi lokal itu yang kami takut. Karena Mbak Presiden kita sering menyatakan menyangkut tentang keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Karena itu kami berpikir jangan hanya kami berpikir tentang keselamatan kami, tapi rakyat juga yang harus kami pikirkan bagaimana keselamatan mereka dapat terjamin. Karena itulah kemudian menyangkut protokol COVID-19 ini benar-benar kami akan ikuti secara konsisten dan konsekuen. Ya, bukan hanya fokus untuk pemenangannya, Pak. Ya. Tapi juga hanya kepentingan rakyat ini, kesehatan rakyat, nyawa rakyat ini juga harus diperhatikan. Nah, ini juga Pak, dalam kedepannya, puji Tuhan, Tuhan sayang pun Pak Moritz terpilih sebagai wali kota. Ada nggak program-program unggulan yang bisa digambarkan sedikit saja, Pak, kepada masyarakat? Ya. Dalam beberapa kajian kami menyangkut tentang angka kematian di Kota Bitung ini memang perlu menjadi bagian yang perlu kita kritisi bersama. Kita tidak boleh hanya terlena bahwa ini sebenarnya sekedar angka namanya angka statistik. Kita bisa perbandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk tertentu. Dari apa yang kami tarik, sebenarnya angka kematian kita ini perlu menjadi bahan perhatian. Karena mungkin bisa saja melampaui daripada angka-angka di kabupaten kota lainnya. Tolak ukurnya adalah kami melihat berapa kali pertemuan atau kami kunjungan melayat duka, di sana ada seringkali disampaikan bahwa
disebabkan karena asam lambung dan sebagainya. Masyarakat banyak bilang lagi stres. Saya mengurai menyangkut tentang stres ini disebabkan karena banyak pelayanan publik kita yang belum tabene cara akses rakyatnya ini begitu sulit. Ya Pak, kita tahan dulu mengenai cara akses rakyat untuk kesehatan yang ada. Kita membaca dulu ruang sahabat Pak. Jadi di sini mungkin Pak Moritz sudah sering melihat dalam live yang ada ruang sahabat. Yang ruang sahabat ini ada teman-teman yang menonton dan juga memberi masukan maupun sapaan Pak. Bisa Pak Moritz membacakan teman-teman biar lebih greget mereka Pak. Dibacakan oleh calon wali kota yang mereka cintai Pak. Ya, selamat Bung Darmon Honga Murari. Inilah dia Pak Jokowi Kota Bitung. Kami berharap seperti itu. Biasa. Juga Rian Pengumbalerang, angin kencang di atas menara. Makan roti pakai mentega. Saya jamin rakyat sejahtera. Jangan lupa pilih nomor 3 Moritz Hengki. Wah, mantap. Rian. Referensi ini Pak. Ya. Ranesia Maso. Budayakan senyum. Wah, mantap. Budayakan senyum juga. Ya. Harus selalu tersenyum karena di balik senyum itu pasti ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat. Cintari Tamuntuan Sianu. Om Kumis, ya sayang pakai masker hari ini. Ya. Tidak kelihatan. Ada juga Indra Rando Makalo. Om Kumis sama Indra. Ya, Jerry Mikael Dolnat Harinda, ini kita calon dokter kita ini. Iman dan imun harus ditingkatkan. Ya benar. Shirley Pelengkahu, mantap, maju Banteng. Ya, Banteng tidak pernah mundur. Akan maju selalu. Sudiono Bukhari, ada juga dia. Semoga Bapak sehat selalu. Demikian pula, kamu juga sehat selalu ya. Vasco Saliada, selamat malam Pak Moritz Mantiri. Torang Gemilang, Kecamatan Maesa, sepakat nomor 3. Mantap, Gemilang, akan sesuai dengan harapan kalian menyangkut digitalisasi di Kota Bitung menuju kepada Smart City. Mantap ini. Olka Ribu Porok, mantap Pak, selalu dan selalu memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Bitung. Mantap, makasih Ibu Ola. Jangan lupa ya minumannya. Bril, pemimpin yang merakyat dari dulu sudah dibuktikan, bukan nanti sekarang. Maju Banteng, Banteng tak pernah mundur ya. Indra Soboles tuh kan. Indra eksis terus ini Pak. Ya, jadi ini merupakan kali pertama yang 2 kali kami melaksanakan live dan langsung dibacakan. Komentarnya langsung dibacakan oleh Bapak calon wali kota kita yang tercinta, Bapak Moritz Mantiri. Kiranya ini menjadi semangat yang baru untuk tetap konsisten dalam perjuangan dan untuk tetap konsisten gotong royong untuk memenangkan Pak Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Honandar. Nah, kita balik lagi Pak. Tadi akses dari masyarakat yang pada saat ini agak susah. Ya, kita bisa menyebut bahwa sudah tercapainya pelayanan publik. Tapi prakteknya kenyataan masih banyak orang yang menganggap urusan menyangkut KTP dia masih tersendat, masih dibuat. Padahal KTP bagi seseorang itu sangat penting. Apalagi orang yang sifatnya mobile atau ada urusan dengan perbankan. Nah, kalau dia mengurus ini agak tersendat, contoh ada yang bilang kalau lewat Pak Moritz Mantiri gampang. Nah, ini harus kita berantas, nggak boleh. Lewat sistem itu jadi gampang, bukan lewat saya. Bukan orangnya, atau lewat teman kita, atau lewat channelingnya. Ya harus sistemnya yang mampu menjamin bahwa dia akan mengurusnya paling lambat 1 hari selesai. Baru dia bisa tersenyum. Kemudian lokasinya. Jangan dia orang Lirang, contoh orang Lirang, harus bolak-balik sampai 3 kali. Itu makan biaya besar. Saya pikir maka satu waktu kita akan mampu membuat paling tidak di level kantor kecamatan dia bisa hanya pergi sampai jarak di kantor kecamatan, dia sudah bisa mendapatkan KTP-nya. Ya, semua kan dengan aspek digital, Internet of Things ini pasti bisa jadi. Jadi kemudahan itu bukan karena Pak Moritznya, tetapi sistem yang diatur oleh Pak Moritz ketika nantinya menjadi wali kota ke depan. Ada enggak lagi Pak? Iya, baru itu stres satu. Stres yang kedua, kapan ya bansos saya bisa terima? Padahal saya orang miskin. Kenapa saya tidak bisa terima? Itu bisa buat stres orang. Apalagi dengan istilah-istilah ODP itu orang dekat pala dan lain sebagainya. Itu bisa buat orang stres. Saya kelihatan tadi malam saya bercakap, saya langsung bilang, Bapak ternyata stres. Iya Pak, saya stres. Karena jangan menjanjikan sesuatu yang kita sulit untuk melaksanakan.
itu bisa buat kita stres. Kita bilang gratis, tapi faktanya tidak gratis. Nah, ini harus kita buktikan. Kalau kita menyampaikan sesuatu janji, itu sudah harus ditepati, jangan sampai hanya jadi harapan kosong. Nah, itu yang harus kita buktikan. Karena itu dengan jumpa dengan rakyat dengan aspek digital ini akan memudahkan kita. Saya bisa mengetahui bahwa ternyata di kelurahan A, kelurahan B ada terjadi masalah menyangkut proses pelayanan publik kita yang belum bisa maksimal. Itu harus kita segera perbaiki. Jadi hal seperti itu sebenarnya Itu bansos, tadi Ya. contoh bansos, bantuan-bantuan. Kenapa Bapak ini masih ada baik? Kenapa dia? Sehingga jangan sampai ada timbul pemikiran masyarakat karena apakah karena dia bukan karena dia berwarna A, berwarna B. Nah, jangan ada pikiran itu. Semua rakyat harus bebas punya keterangan berpikir yang dia pikirkan. Jangan sampai apa yang dia pikirkan tapi sulit dia mau capai. Nah, itu yang kemudian kita bilang kita akan upayakan supaya menyangkut pelayanan publik itu pengurusan KTP, pengurusan apalagi ya, pengurusan bansos, pengurusan bantuan dan sebagainya, atau pengurusan masuk sekolah. Anak saya bisa nggak masuk sekolah di sini? Kita harus buat kriteria jelas. Jangan sampai semua bertumpu kepada sekolah-sekolah tertentu saja dan semua akan melewati orang-orang dekat. Nah, orang-orang dekat ini yang menurut hemat kita yang akan harus diganti dengan sistem yang dekat dengan rakyat. Ya, orang-orang itu yang bisa merusak sistem, padahal sistem sudah terbentuk. Nah, bukan, itu bisa disebabkan karena ya dia harus mengambil jalan pintas. Karena sistem belum jalan dengan maksimal. Kita sebagai pemimpin, saya dan Pak Hengki ini, kalau jadi pemimpin nanti, kita harus mengontrol. Kenapa itu bisa terjadi begitu? Sama contoh untuk pelayanan mobil ambulans. Itu kan tidak penting, tidak perlu lagi mereka harus menghubungi wali kota, wakil wali kota, sekda contohnya, atau pejabat, cukup RT. Nah, kita mengukur, bisa enggak RT mengurus dan itu bisa pasti. Kalau enggak pasti, kita cari jalan keluarnya. Jangan dibiarkan begitu. Itu masyarakat bisa stres lagi. Dia stres, itu bisa asam lambung lagi. Nah, kalau asam lambung ya angka kematian kita makin meningkat. Jadi penguatan sistem dari tingkatan kelurahan. Iya, makanya kita mencapai yang disebut dengan kelurahan hebat itu adalah kelurahan yang mampu, pemerintahan di kelurahan yang mampu menjawab, menyelesaikan segala problematik yang timbul di masyarakat itu. Ya. Jadi belum kronis, kalau ibaratnya penyakit tidak kronis dulu baru diobati ya. Ya, paling tidak kita sudah dari awal bagaimana sistem menyangkut punishment and reward itu menjadi kawal akan setiap sistem yang akan kita buat. Sistem bisa saja kita buat, digitalisasi bisa saja kita buat dengan mudah dan gampang. Karena anak-anak muda Kota Bitung ini kan seperti live streaming ini. Latar belakang ada yang bilang sama saya, Pak sudah seperti studio di Jakarta di RCTI katanya. Saya bilang ini cuma di orang anak-anak Bitung yang bikin. Memang anak-anak Bitung mampu, realita anak-anak Bitung mampu. Seperti kamu, ternyata bisa jadi host di media nasional. Ada teman-teman Michael Tonto, dia bisa. Ternyata dia mampu membuat seperti ini. Coba lihat apa yang lebih daripada live streaming yang lain. Ini kan fakta realita yang notabene ya kita sudah sementara uji coba, tidak janji lagi. Jadi seperti begini kan kalau ada dialog nanti antara wali kota dengan lurah, ya lurah tinggal mengikuti ini dan seluruh masyarakat di rumah. Saya menyampaikan program-program pemerintah, ini sudah model terbaik di era pandemi COVID-19. Cara kita menyelamatkan rakyat sehingga masyarakat bisa tunggu di rumah saja. Hambatannya hanya menyangkut tentang fasilitas internet. Makanya saya bilang sama Michael dan kawan-kawan, kamu siapkan 1000 titik wifi di Kota Bitung. Yang tidak boleh ada titik yang blank di Kota Bitung. Semua titik harus mampu menangkap internet. Dunia semodern. Ya. Jadi Masa anda bisa bikin? Bisa ini lah. merupakan pilot project Pak untuk Pilot dapat project ini sambil kita menawarkan satu program yang notabene bisa kita laksanakan. Iya. Tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar, tapi bisa dilaksanakan. Ya, Ya, ya itu tidak perlu konsultan dari luar lah, cukup orang lokal. ya orang lokal. Kapasitas kita tidak boleh underestimate. Kita beri kesempatan mereka. Kalau ada kekurangan nanti dia yang mencari dan sehingga dia bisa jadi. Tidak perlu panggil orang luar lah. Ya orang lokal bisa, tapi Bisa. harus diberikan kesempatan Pak. Iya kesempatan. Ya. Kita harus percaya. Ya, Event organizer orang Bitung punya. Masa anda bisa bikin begini? ya luar biasa. Ternyata juga ini dikupas potensi-potensi yang ada di Kota Bitung khususnya pemuda. Nah, ini Pak juga bagian dari program ke depan
Kan bisa, terhadap ini kan bisa jadi TV channel. ini juga ide yang luar biasa. Dengan demikian apa yang kita mau sampaikan, contoh penjelasan menyangkut prosedur KTP, masyarakat tinggal lihat, ini kan langsung. Ya. Nanti kalau masyarakat ada yang di ruang sahabat, dia bisa komen, Pak, Bapak apa yang Bapak bilang tidak sesuai dengan apa yang saya alami Pak hari ini. Saya panggil, Lurah coba datang di sini dijelaskan. Ya, jadi ada program live bersama dengan rakyat. Kita bisa jual, ternyata ada rumah makan enak di sini. Pak, penjualnya Om Kumis. Iya, Om Kumis kan, yang kumisan kan banyak. Kok iya sih? Iya, begitu. Ya, jadi ini juga nantinya ke depannya jadi program yang baik. Iya, ruang sahabat tiba-tiba sementara kita live dengan rakyat, Pak, minta tolong Pak, anak saya ini harus bawa ke Manado Pak, ini tolong Pak. Ya sudah, coba anak-anak PSG langsung bergerak. Luar biasa. Coba tolong nih. Ini Pak juga kan bagian dari kreativitas anak muda. Iya. Yang orang bahas baru dari multimedianya Pak. Iya. Ada lain juga program kepada teman-teman pemuda yang tidak bergerak di multimedia, tapi juga punya potensi di bidang lain Pak. Iya, dari sini sebenarnya awalnya. Semua kan sekarang kalau dengan media online ini memperkenal produk branding. Jadi kalau dia punya potensi, contoh mampu membuat kue, di sini dia bisa tampilkan kue saya ini seperti ini loh. Dan kue saya ini harganya cuma begini. Dari sini kemudian kita bisa memfasilitasi dia merasakan nikmatnya, ternyata enak, benar-benar enak. Seperti kue buatan yang dibuat oleh Bung Indra kemarin itu yang dia jual di sana. Mungkin yang sebagian orang Bitung saja mengenal. Tapi kalau kita tampilkan dalam live streaming, kita tampilkan dalam model penjelasan Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, bisa ada orderan dari Manado, Minahasa, apalagi bisa ada dari Indonesia Timur. Ya. Nah, ini yang kita perlu tingkatkan. Lebih cepat, Iya, lebih cepat mendapatkan praktis. income. Iya. Ya. Ada juga Pak mengenai program-program yang lain. Kemarin juga kita sempat berdiskusi dengan budayawan. Iya. Yang adalah senior di Kota Bitung, bahkan juga dia senior wartawan. Iya. Mereka berkerinduan bagaimana seni itu ditingkatkan. Iya. Apakah ada sedikit program bisa disentil pandangan? Bung Karno pernah menyampaikan yang namanya Trisakti, berkepribadian. Toh orang yang berkepribadian itu orang yang punya karakter. Orang yang berkepribadian itu orang yang mempunyai prinsip. Dia bisa melaksanakan apa saja, tetapi dia harus punya rel. Relnya itu adalah berbudaya. Budaya ini yang harus dikembangkan. Kita harus ingat, di tengah kita hidup saat ini di era global, ada tantangan budaya-budaya lain yang bisa masuk. Nah, orang-orang seperti mereka yang concern tentang kebudayaan, dia akan sampaikan, kegiatan kita ini sudah lebih banyak mengarah ke liberalisme. Sudah bukan budaya gotong royong. Ini sudah mengarah ke individualistik. Ya, dia ingatkan kita. Ya, kita kembalikan lagi ke rel. Kita kembalikan. Yang pokok patronnya jelas. Apa yang akan kita lakukan, jelas itu ke depan apa yang akan kita sampaikan. Itu punya tim ahli yang notabene akan memantau segala pergerakan kita. Di era big data ini, di era pengelolaan big data dengan kapasitas artificial intelligence ini, dengan mudah bisa kita ketahui. Percakapan orang Bitung saja satu hari bisa kita ketahui. Tren topik berita apa yang mereka lagi bicarakan. Nah, kalau itu menyangkut tentang ketidaknyamanan daripada rakyat, ya kita cepat harus turun tangan. Masalah ini harus kita hadapi. Nah, dulu saja saya mampu menangkap bahwa contoh di DPR, bahwa persoalan mendasar yang terjadi di Kota Bitung ini ada menyangkut pada persoalan tanah. Nah, itu kesimpulan kita dengan cara cuman manual. Apalagi dengan era digital ini, dengan secepat kita mendapatkan informasi dan dengan mudah kita akan mengambil keputusan. Yang pokok teman-teman yang backup di belakang kita mampu memetakan dan menanalisisnya. Nah, kalau mampu mereka memetakan dan menanalisis, identifikasi persoalan-persoalan rakyat di Kota Bitung, akan dengan mudah kita buat kebijakan yang lebih tepat. Ya. Tidak selalu harus menggunakan APBD. Ada juga teman saya yang seorang pengusaha, dia menyampaikan untuk contoh bedah rumah. Wah, kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Itu kan bagian dari penerapan bagaimana saya mau hidup enak, sementara yang lain tidak bisa hidup enak. Saya ingin berbakti kepada masyarakat kita sendiri. Dia ingin membantu dalam bentuk bedah rumah dan sebagainya. Ada sekian ribu masyarakat kita yang notabene hari ini juga belum punya kepastian menyangkut tentang lokasi tempat rumah tinggal mereka. Ya.
Ini juga Pak, Bapak juga kan Pak Moritz ada pengalaman mengenai perikanan yang ada, potensi perikanan kita yang ada, dan juga solusinya ke depan Pak, Ya. di tengah moratorium yang terjadi. Ya. Jadi menyangkut masalah kita ada di sisi sebenarnya bagaimana menyangkut tentang industrialisasi atau mekanisasi industrialisasi di bidang penangkapan ikan agar kekurangan bahan baku ini tidak jadi momok bagi industriawan atau industri pasca panen kita boleh bergerak lebih pasti. Nah, karena itu menyangkut tentang kebijakan kita dalam bidang penangkapan ikan ini harus benar-benar dimaksimalkan. Kita harus mampu memperhatikan paling tidak ada insentif. Kalau kita perlu melaporkan kepada menteri sebagai pengambil keputusan utama bersama-sama dengan Pak Gubernur, pasti kita akan ada kemudahan. Dan ini harus benar-benar menjadi titik harapan kita bahwa dunia industri perikanan kita memberi kontribusi terhadap PDRB kita. Dari 15 triliun itu, PDRB kita banyak diberi kontribusi oleh industri perikanan. Karena itu kita harus memperhatikan ini, karena aspek pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak diberi kontribusi juga oleh industri perikanan. Karena itulah kemudian ini perlu menjadi perhatian kita. Ya, potensi kedepannya industri perikanan dapat ditingkatkan ya Pak. Nah Pak, ini juga sudah banyak yang disampaikan mengenai gambaran tentang program yang ada. Ada ndak bisa Bapak sampaikan juga mengenai persiapan dalam pemenangan yang ada? Ya, kita sudah ada tim kampanye. Mereka telah menyusun strategi dan kemudian branding program yang akan kita jual. Apa saja produk yang kemudian menyentuh langsung. Nah, tim kampanye kita sudah merumuskan apa yang diharapkan rakyat dari survei-survei yang kita sudah lakukan, apa yang diharapkan rakyat ke depan di Bitung dari seorang pemimpin yang lahir di kota Bitung ini. Dan kita pasti akan mampu menjawab tentang apa yang diharapkan masyarakat itu. Oke Pak, satu ini juga sangat menarik yang kita pernah tanyakan ke narasumber sebelumnya mengenai jargon Bitung adalah kita. Bisa digambarkan secara langsung oleh Bapak Moritz Mantiri. Iya. Ya. Jadi biasanya yang akan memperhatikan rumah kita sendiri adalah orang rumah. Ya, kita pasti akan membenahi di mana kita tinggal. Nggak mungkin kalau kita hanya kos, kita akan memperbaiki rumah kos. Nggak mungkin. Pasti kita akan hanya datang, duduk, dan tidur di tempat kos. Tapi kalau kita Bitung adalah rumah kita, Bitung adalah tempat tinggal kita, pasti kita akan memperbaiki. Karena kita tidak kemana-mana, kita tinggal situ. Biar kota kita dilihat orang itu menarik. Jangan sekedar hanya lihat kampung besar. Kita harus mampu membuat Bitung ini dari mana saja sudut pandang mereka lihat rumah. Seperti mengurus rumah kita sendiri saja. Makanya saya langsung jargon Bitung rumah kita. Ya, kalau rumah kita ya pasti akan memperbaiki selalu. Ada maintenance lah. Ya, kalau ada atap yang bocor kita maintenance. Tapi kalau cuma kos pasti kita hanya bilang kepada ibu kos tolong diperbaiki lah, itu lama. Ya. Butuh waktu. Butuh waktu. Jadi siapa lagi yang mau backing torong pe rumah selain torong sendiri? Iya, itu ya, motivasi. siapa lagi? Oke, Pak, kita masuk dalam penghujung. Sebenarnya ini teman-teman masih suka ingin melihat Bapak Moritz Mantiri, tetapi dengan waktu yang terbatas dan pasti akan bertemu dengan lain waktu. Pak minta closing statement kepada teman-teman pendukung. Ya, bagi warga Bitung kita sekalian ataupun yang memfollow live streaming kita ini, tetap semangat, jaga iman, jaga imun. Saya pasti buat kamu tersenyum. Saya akan buat kamu pasti tersenyum. Tenang saja, ini semua semangat. Kita harus semangat. Kalau tanpa semangat, kita tidak akan mampu menghasilkan suatu produk-produk inovasi, terobosan yang breakthrough, yang notabene disukai, disenangi oleh rakyat kita. Kalau tidak buat senang, ya pasti kalian silakan minta mundur sama saya. Kalau kalian merasakan bahwa secara kota ini ternyata tidak ada perubahan. Oke. Hanya itu Pak? Ya,
Oke, ya, kita telah meninggalkan closing statement, bahkan juga pencerahan dari calon kita. Bahkan permintaan kami juga, Pak, Bapak harus terus sepakat, Pak. Ya, termasuk kalian harus juga sepakat. Ya, setia pada rakyat. Buktikan bahwa orang Bitung bisa buat live streaming yang berkualitas. Ya, ini merupakan Ya. challenge bagi kita anak-anak Jangan muda. sampai hanya dipakai orang luar aja. Ya, dan ini Pak tidak bisa terwujud kalau kita tidak bergerak bersama-sama. Ya. Gotong royong, Betul. mapalus demi mencapai keinginan harapan dan juga program-program yang telah digambarkan. Ya. Karena ini akan mubasir kalau kita hanya diam. Iya. Ya, terima kasih Bapak Moritz Mantiri Ya. yang merupakan calon wali kota kita yang torang kasih bersama. Kiranya ke depan akan bertemu lagi di studio kita ini karya pemuda Kota Bitung yang mampu, Pak, Ya. untuk dapat memberikan pencerahan, bahkan juga menampilkan hal-hal yang positif dari calon kita, Bapak Moritz Mantiri dan juga Hengki Wanandar, sehingga kita akan lebih semangat dalam kerja-kerja perjuangan, kerja-kerja politik untuk dapat memenangkan Bapak Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Wanandar. Terima kasih, Pak. Dan kita akan iklan sejenak untuk kita ketemu dan ada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, Ya, selamat malam. Kembali lagi saya Randy Rompas. Saya Indra Makaleo. Sudah utuh ini. Jadi bersama-sama kita akan membahas sedikit persoalan. Tapi Tadi jangan Bung terlalu sudah banyak ya pembicara-pembicara luar biasa dan ditutup oleh paslon ya. Ya, Pak Moritz Mantiri ya. Ya. Luar biasa Bapak Moritz Mantiri meluangkan waktu untuk datang di studio kami, studio yang luar biasa juga Bung. ya. Tadi kita Bung banyak mendapat pujian Ya. dari konsep yang telah kita tampilkan. Bahkan juga hal-hal ini yang nantinya akan menjadi rujukan. Jadi kita yang jadi pilot project, Bung. Betul. Anak kreatif Kota Bitung yang kalaupun Tuhan berkenan dan orang harus aminkan Amin. bahwa ini akan berlangsung terus dan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa untuk perkembangan pemuda Kota Bitung. Dan Tadi ini Pak Moritz juga Bung bisa menaikkan rating penjualan
usaha, Bung. Jadi sekalian ini promosi. Iya, betul. Tapi jangan lupa ada fee-nya. Oke, teman-teman di rumah yang menonton live streaming saat ini, kita begitu banyak membahas tentang politik, perkembangan politik maupun hal-hal yang mengedukasi, bahkan juga strategi dan juga sapaan dari calon kita. Sehingga kita sudah sampai di penghujung, Bung. Penghujung acara. Nah, yang terakhir ditampilkan Bung Indra supaya jangan ketinggalan. Betul sekali, biar ada muka saya juga ya. Ya, seperti itu. Dan tentunya dengan hal Ini tadi Bung, tunggu Bung. Tadi saya lihat memang Pak Moritz selalu menggenjot produk-produk lokal, Ya. terutama Kota Bitung seperti karya-karya digital ya, anak-anak lokal yang sudah kelas nasional, Bung. Ya, sudah seperti stasiun TV. Saya lihat ini luar biasa. Ini karya anak Kota Bitung, Bung. Ya. Ngapain Pak? Tadi Pak Moritz bilang ngapain pakai orang lain kalau misalnya di Bitung itu ada. Ya, betul ya, Bung ya? benar. Setuju? Sepakat? Setuju, sepakat. Iya. Setia bersama rakyat. Sepakat, setia bersama rakyat. Ya. Dan setia bersama kamu juga. Ya, tetap pemuda harus setia, Bung. Betul. Jangan sampai orang tidak setia dan ya seperti teman kita ada. Betul. Yang tidak. Jadi pembicara pertama ada Melki Pangemanan, luar Ya, biasa Bung juga, Melki. anggota Dewan Provinsi. Pembicara kedua ada siapa, Bung, tadi? Ya, Bung Melki juga merupakan salah satu pemuda yang potensial. Potensial, ya Di betul. usia muda dia mewakili kaum milenial Betul untuk dapat sekali. menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat. Tadi juga ada edukasi politik juga, pendidikan politik Ya, pendidikan yang politik. diberikan juga oleh Bung. Bahkan juga ada senior kita Bapak Lukman Lamato Iya, dalam kancah politik jadi perfect ini, Bung. Ditutup oleh calon kesayangan kita, Bapak Moritz Mantiri. Ya, dan kedepannya ini akan menjadi program unggulan katanya, Bung. Ya. Dan teman-teman akan terus disapa dengan online saat ini, bahkan akan terus berkesinambungan. Kerinduan torang dengan Bapak Moritz Mantiri itu dia akan torang tampilkan, toh? Karena ini COVID. betul. Jangan berkecil hati, tetap torang akan memperlihatkan setiap aktivitas atau setiap kampanye dari Bapak Moritz Mantiri dan Hengki Wanandar. Betul, Bung. Untuk mengobati kerinduan masyarakat, bahkan memperkuat calon kita, Ya. bahkan menarik orang-orang yang belum mendukung kita. Intinya semua ini ada baik. Ya, benar, Bung. Semua ada baik. Kalau orang Bitung bilang apa, Bung? Semua ada baik. Semua ada baik. Iya, Jadi kita akan mengakhiri ini, Bung. Mengakhiri kita pamit ya. Ya, Betul? closing statement dari Bung. Closing statement, jangan lupa seluruh masyarakat Kota Bitung tanggal 9 Desember 2020 coblos nomor 3 metal. Ya, Menang total. menang total. Bung, oke. Dan juga closing statement dari saya sebagai orang muda dari filosofi yang ketiga ini, ada 3 hal yang berharga dalam kehidupan masa muda kita. Yang pertama, kasih sayang, cinta, dan kebaikan. Asik sekali. Sehingga 3 dasar ini yang akan selalu memperkuat orang pe iman dan imun. Betul ya. Dalam mempersiapkan diri di tanggal 9 Desember nanti untuk tetap fokus, untuk tetap memenangkan calon kita Bapak Moritz Mantiri dan Hengki Wanandar dengan nomor urut 3. Saya Indra Makaleo, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Saya Randy Rompas, pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua.